Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus penerapan ITIL Service Value System dan ITIL Presis pada sebuah startup yang dinamakan Ecotrax. Dan ini anggota kelompok kami ada Akhil Tamu Sulaiman, Abdul Latif, dan saya sendiri Ripaldi Irawan. Ecotrack adalah startup berbasis teknologi yang menyediakan layanan pelacakan dan pelaporan emisi karbon dengan tujuan mendorong perusahaan dan individu untuk menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu ITIL dan SPS. ITIL SPS atau Service Pro System adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk menciptakan nilai layanan TI secara holistik. Komponen terdiri dari Whittling Precision, Geoperformance, Service Value Chains, Vintage, dan Continual Improvement. Kerangka ini sangat fleksibel dan cocok diterapkan bahkan oleh tim kecil seperti startup. Dalam kasus Ecotrack terdapat dua faktor utama. Pertama, opportunity, yaitu kebutuhan perusahaan untuk melacak emisi karbon sebagai bagian dari pelaporan ESG, Environmental Social Governance. Kedua, demand, yaitu regulasi pemerintah yang mewajibkan pelaporan emisi. Ecotrack merespon hal ini dengan menciptakan nilai layanan berupa dashboard pelacakan emisi secara real time, laporan otomatis, dan fitur edukasi berkelanjutan. Contohnya, perusahaan besar dapat menggunakan Ecotrack untuk menyusun laporan ESG tahunan dengan lebih efisien dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada guiding principles atau eco-track. Eh, Kami memilih tiga prinsip ITIL yang relevan untuk startup. Yang pertama ada fokus on value, yang dimana semua fitur eco-track dirancang berdasarkan feedback pengguna, terutama terkait kebutuhan pelapor atau ESG. Yang kedua, ada Start Where You Are. Kami memulai dengan menganalisis sistem manual yang sudah dimiliki klien, lalu mengubahnya secara bertahap ke digital. Yang ketiga, ada Progress Iteratively with Feedback, yaitu pengembangan fitur dilakukan secara bertahap dalam sprint mingguan dengan uji coba ke pengguna awal untuk memastikan fitur sesuai kebutuhan. Next. Lanjut ada startup ITIL practices, yaitu dari sisi manajemen umum, Ecotrack menerapkan dua praktik pertama. Strategi yang pertama ada strategi manajemen. Ecotrack memiliki strategi 3 tahun ke depan, yaitu ekspansi ke regional Asia dan integrasi dengan sensor IoT lingkungan. Kedua ada project management. Setiap pengembangan fitur seperti sistem pelaporan otomatis dikelola sebagai proyek dengan tahapan jelas, scoping, milestone, dan manajemen risiko. Terus ada insiden manajemen. Track memiliki mekanisme tanggap cepat jika terjadi gangguan seperti data emisi atau tidak sinkron dengan sensor. Terus ada juga service level management. Kami menerapkan SLA, yaitu uptime 99,9%, respon tiket maksimal 3 jam, dan laporan mingguan kepada pengguna. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada technical management practice. Dalam hal teknis, kami menerapkan satu infrastruktur dan platform manajemen, yaitu sistem EcoTrack yang dijalankan di cloud platform yang scalable dengan monitoring dan redundansi aktif. Selanjutnya ada software development dan manajemen, yaitu proses pengembangan menggunakan DevOps dan CI/CD pipeline. Feedback dari pengguna langsung masuk dalam siklus mingguan untuk perbaikan cepat. Terus ada visualisasi value chain. Yang pertama ada engage, yaitu mendapatkan feedback pengguna. Yang kedua ada design dan transition, yaitu merancang layanan pelacakan emisi. Yang ketiga ada deliver dan support, menjalankan dan mendukung layanan secara aktif. Yang keempat ada improve, literasi berbasis data dan umpan balik. Kesimpulannya, penerapan IT ILSVS dan praktik-praktik pendukung sangat membantu EcoTrack dalam membangun layanan yang bernilai tinggi, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ITIL ini juga mendukung budaya kerja agil yang sangat cocok untuk startup karena tetap adaptif namun tetap terstruktur dan terukur. Demikian dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.